Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas tentang perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang kesedihan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wafatnya paman beliau Abu Thalib pasca pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Bani Al-Muttalib. Maka Abu Thalib mengalami sakit yang kemudian mengantarkannya kepada kematian. Dan yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih adalah keberadaan pamannya yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia meninggal di atas kekufurannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka latahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah walau itu kepada orang yang kau cintai. Ya, maka ini adalah satu tragedi yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya, pada tahun yang disebut oleh sebagian ulama sebagai tahun kesedihan atau amul huzn. Kemudian apalagi kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lama setelah Abu Thalib paman beliau meninggal dunia, maka disusul oleh istri beliau yang sangat beliau cintai, wanita yang selalu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensupport, mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal dunia tidak lama setelah Abu Thalib meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa jaraknya itu hanya 3 hari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terpukul ya setelah paman beliau meninggal dunia, disusul oleh istri beliau Khadijah. Dan kita tahu sendiri bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha adalah sosok yang sangat besar peranannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kita flashback sedikit bagaimana dulu dukungannya Khadijah radhiyallahu taala kepada Nabi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pertama kali menerima wahyu, siapa yang menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika orang-orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijahlah yang senantiasa membenarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dari Khadijah lahirlah putra dan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi SAW tidak pernah menikahi wanita lain selama Khadijah radhiyallahu taala anha masih hidup. Ini satu catatan yang perlu kita ketahui, bahwa Nabi tidak pernah melakukan poligami melainkan setelah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Oleh karena itu Nabi SAW sangat mencintai Khadijah dan sempat menimbulkan kecemburuan pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Khadijah sudah meninggal dunia, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tapi Aisyah masih saja cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata athna 'alaiha fa ahsana tsana." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebut tentang Khadijah, ya, membicarakan tentang Khadijah, athna 'alaiha, maka Rasulullah pun memuji Khadijah, wa ahsana fa ahsana tsana, dengan pujian yang demikian indah. Ya, bagaimana perasaan seorang istri kalau ada istri yang lain ya dipuji di depan dia? Tidak ada di antara kita yang tahu kecuali yang praktek poligami. Kalau ingin tahu berarti harus ya. Maka ternyata ini menimbulkan kecemburuan. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia ketika itu. Ini menimbulkan kecemburuan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sagirtu yauman, maka suatu hari aku pun merasa sangat cemburu
Fakultu, maka aku mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini suatu hal yang wajar, ya, namanya wanita memiliki kecemburuan, namanya istri memiliki kecemburuan. Fakultu, maka aku mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyidq, qad abdalakallahu azza wa jal biha khairan minha. Dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa wanita yang sudah tua ini sering sekali kau sebut-sebut? Ya, karena Khadijah kan posisinya lebih tua daripada Nabi SAW, walaupun pendapat yang kuat jaraknya hanya 3 tahun daripada Nabi SAW, ya tapi sudah berlalu ya. Nabi SAW ini tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Berarti usia beliau sudah 50. Khadijah berarti meninggal dunia sekitar umur 53 tahun. Ya, sudah tua. Maka kemudian dikatakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa wanita yang sudah tua ini sering kali engkau sebut-sebut? Qad abdalakallahu azza wa jal biha khairan minha. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untukmu wanita yang lebih baik daripadanya. Maka kemudian dinafikanlah ini oleh maksudnya Aisyah ya. Maka kemudian dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma abdalani Allahu azza wa jal khairan minha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggantikan sosok wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Tidak. Khadijah adalah wanita yang terbaik. Apa sisi kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha? Dan dia membenarkanku, di mana manusia ketika itu mendustakanku. Wawasatni bimaliha idh haraman nas. Dan dia telah memberikan kepadaku harta, membantuku dengan hartanya ketika orang-orang menahan hartanya, tidak mau memberikan bantuan kepadaku. Wa razaqani Allahu azza wa jal waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah telah menganugerahkan kepadaku anak-anaknya, di mana Allah telah tidak menganugerahkan atau tidak memberikan anak dari wanita yang lain. Jadi Nabi SAW itu semua putra dan putrinya lahir dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha, kecuali satu orang, yakni Ibrahim. Ya, Ibrahim ini lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Namun semuanya, ya, mulai dari Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan juga Fatimah radhiyallahu taala anha, mereka semua lahir dari rahimnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Masih ingat gak? Apakah Khadijah memiliki anak laki-laki dari Rasulullah? Ada nggak anak laki-lakinya? Ada, ya. Namanya siapa? Abdullah dan Al-Qasim. Makanya Nabi dipanggil Abul Qasim. Hanya saja mereka meninggal ketika masih kecil. Ya, yang bertahan hidup adalah 4 orang wanita, bahkan yang bertahan hidup sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia hanya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini kedudukan Khadijah radhiyallahu taala anha yang demikian mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan Khadijah ini sebagai wanita yang serba pertama, wanita yang pertama dinikahi oleh Rasulullah, wanita yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita yang pertama kali membantu Nabi alaihi salatu wasallam, wanita yang pertama kali mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wanita yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun ke liang lahatnya untuk menguburkannya. Jadi luar biasa Khadijah radhiyallahu taala anha perannya kepada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menimbulkan kesedihan yang teramat dalam kepada beliau alaihi salatu wasallam. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah. Jadi para sahabat mengatakan pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, orang-orang mengetahui demikian pentingnya atau demikian berartinya Khadijah di hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa bayangkan, ya, seorang wanita yang telah menemani suka duka beliau ketika kehilangan itu bagaimana rasanya. Maka gak ada yang berani untuk menawarkan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah lagi. Ya, kecuali seorang wanita yang bernama Khawlah bintil Hakim yang berani menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berpikir untuk menikah pasca wafatnya Khadijah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Khawlah, siapa yang bisa menggantikan posisi Khadijah? Siapa wanita yang layak untuk aku nikahi? Maka kemudian Khawlah
menyebutkan nama Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah ini termasuk wanita yang pertama kali masuk Islam, yang pertama masuk Islam. Beliau dan suaminya yang bernama Sakran bin Amr. Sakran bin Amr ini adalah saudara laki-laki dari Suhail bin Amr, tokoh Quraisy yang nanti akan menjadi wakil Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini keluarga mereka ini banyak yang masih kufur. Maka kemudian Saudah ini suaminya meninggal dunia dan dia pernah hijrah ke negeri Habasyah. Ya, berarti dia seorang wanita yang spesial, wanita yang istimewa. Dan usianya itu ketika itu sudah lanjut. Maka kemudian Nabi SAW pun memenuhi keinginan Khawlah bintu Hakim untuk menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Dan tidaklah Nabi SAW menikahi Saudah melainkan karena ingin memberikan perlindungan. Wanita yang keluarganya musyrikah, ya keluarganya musyrik, ya suaminya meninggal dunia, maka Nabi SAW ya memberikan perlindungan kepada Saudah. Ya. Nah, ketika Saudah ini sudah lanjut usia, maka dia memberikan gilirannya kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu sangat menghormati sosok Saudah. Kenapa? Karena beliau dapat bonus ya dari Saudah. Jadi Saudah ini di usia tuanya dia berikan haknya. Jadi kan yang namanya seorang laki-laki yang poligami, dia harus memberikan hak yang sama kepada istrinya. Ya. Bermalam di ini, kemudian besoknya bermalam lagi ke tempat yang lain. Artinya harus sama pembagian harinya. Maka Saudah merelakan, saya nggak perlu, Nabi SAW nggak perlu datang. Yang penting saya tetap menjadi istri Nabi SAW. Yang demikian diperbolehkan ya. Jadi beliau mempertahankan status pernikahannya dengan Nabi SAW dengan memberikan haknya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah seorang wanita yang mulia dan meninggal dunia di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini istri kedua Nabi alaihi salatu wassalam, Saudah bintu Zam'ah. Ini perlu kita ketahui ya, jangan kita mengenal ya sebagian orang apalagi generasi sekarang mereka hafal ya nama-nama bintang film. Bintang film ya bintang film Korea lagi ya yang namanya juga susah kita nyebutnya ya. Chong Chang Chong ya Park Jeng ya. Nggak tahu kita nyebutnya. Ya, hafalkan ini, kenali orang-orang yang mulia yang ada di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka jauh lebih layak ya, bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan ahlu maksiat ya, para artis-artis yang sama sekali tidak memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini Saudah bintu Zam'ah. Demikian juga beliau alaihi salatu wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sebentar lagi bulan Syawal ya. Ini bagi para jomblo. Ya, kalau mau nikah katanya itu ikan bawal diasinin ya. Entar Syawal gua nikahin gitu ya. Baik. Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tazawwajani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Nabi SAW menikah denganku di bulan Syawal. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu menikah dengan Nabi SAW di usia 6 tahun. Kemudian baru merajut rumah tangga di usia 9 tahun. Tapi jangan kemudian kita salah mengartikan ini ya. Masyarakat seperti di masa itu ya memang seperti itu. Ya, usia 9 tahun itu sudah dewasa. Ya, mungkin sudah sama seperti usia 20 tahun, 25 tahun di masa kita. Ya, karena orang zaman dulu enggak ada tuntutan untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, ya. Enggak ada tuntutan untuk kuliah, ya enggak? Jadi pembelajarannya ya dari lingkungan. Sehingga tidak ada tuntutan sama sekali, ya. Usia 9 tahun ya sudah bisa membangun rumah tangga. Kalau zaman sekarang usia 9 tahun apa kerjanya? Ya, bikin TikTok. Ya masih SD ya. Tapi jangan salah paham ya. Makanya kita harus melihat suatu peristiwa sesuai dengan konteks yang ada ketika itu. Usia 9 tahun adalah wanita yang dewasa. Ya, makanya ada seorang wanita di masa itu wajar ya, usia 21 tahun sudah punya cucu. Kalau nikahnya 9 tahun, mungkin enggak 21 tahun punya cucu? Ya, mungkin ya. 9 tahun ya 10 tahun punya anak, kemudian
Anaknya yang dilahirkan dia perempuan, nikah di usia 10 tahun punya anak. Jadi 21 tahun sudah jadi nenek. Ya. Nanti usia 30 tahun nenek buyut ya. Sudah punya cicit ya. Suatu hal yang wajar. Oleh karena itu jangan salah paham. Kita harus melihat konteks pernikahan Nabi alaihissalam di masa itu. Baik. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa bana bi fi Syawal. Demikian juga beliau memulai kehidupan rumah tangga denganku di bulan Syawal, yakni di kota Madinah. Fa ayyu nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Maka siapa wanita yang lebih beruntung di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi diriku. Nah, ini Aisyah berbangga-bangga ini ya. Pasca wafatnya Khadijah memang beliaulah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah ditanya, kalau saya tidak salah oleh Zaid ibn Harithah, ya man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Ini pasca wafatnya Khadijah ya. Aisyah yang paling beliau cintai. Minar rijal, kemudian kata sahabat tersebut, kalau dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW menikah dengan Aisyah dan tidaklah beliau menjalankan bahtera rumah tangganya melainkan setelah hijrah ke kota Madinah. Ini kan tahun ke-10 sejak kenabian. Nabi hijrah setelah tahun ke-13. Berarti ya pas ketika Nabi pindah ke kota Madinah, maka beliau memulai kehidupan yang baru bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini lupa saya tadi mau saya ketikkan. Berkata Imam Az-Zuhri tentang Aisyah. Ya, kemudian teksnya lupa ditulis. Ya, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan tentang Aisyah, kalau ilmu semua wanita ini dikumpulkan lalu dibandingkan dengan ilmunya Aisyah radhiyallahu anha, maka ilmunya Aisyah ini lebih luas. Ya, artinya banyak sekali ilmunya Aisyah karena dia benar-benar banyak mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan hubungan intim suami istri, ya kan ada kan hadis-hadis tentang mandi janabah ya. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau yang paling paham tentang kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau ya setelah pasca wafatnya Abu Thalib ya, tidak ada lagi orang yang memberikan backup terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mencari tempat ya, mencari tempat yang memungkinkan bagi beliau untuk berdakwah. Ini beliau ingin keluar dari kota Makkah mencari tempat yang baru. Nah, tempat yang beliau tuju ketika itu adalah kota Taif. Kota Taif ini adalah sebuah kota yang tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Kalau saya tidak salah sekitar 22 km. Ya, dari sini ke mana? Bantul, ya. Dari sini ke Bantul. Enggak terlalu jauh, ya. Bantul kotanya, nek Bantul nek Bantul Piungan ya dekat ya. Baik, sekitar 22 kilo dari kota Makkah. Apa tujuan Nabi SAW ke sana? Ya, beliau berharap penduduk Taif ini mau menerima dakwah beliau, tapi kalau tidak, paling tidak mereka bisa memberikan perlindungan kepada Nabi. Ya, jadi beliau setelah di Makkah itu Abu Thalib meninggal dunia, otomatis nggak ada lagi backingnya beliau. Beliau ke Taif. Nah, kemudian beliau berdakwah kepada 3 orang pembesar Taif, ya, dari Bani Thaqif. Jadi Banu Thaqif ini seperti Quraisy. Jadi kalau Quraisy itu keluarga atau kabilah yang paling besar yang ada di kota Makkah, kalau di kota Taif yang berkuasa di sana adalah Banu Thaqif, Ats-Tsaqafi, ya, sebutannya adalah Ats-Tsaqafi, Banu Thaqif. Maka Nabi SAW melobi 3 pembesar Banu Thaqif, Abdul Yalail, Mas'ud, dan Hubab, yang semuanya ini adalah putra dari Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Nabi SAW dakwahnya ditolak mentah-mentah. Bahkan ya mereka memprovokasi ya agar orang-orang yang anak-anak, orang-orang yang pandir ya untuk melempari Nabi SAW. Lihat, beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, dengan penuh sopan dan santun, tapi kemudian dibalas dengan caci maki dan bahkan lemparan batu. Ya, panjenengan pernah dakwah kemudian dilempar batu? Tidak pernah ya.
paling dibilang Wahabi ya. Ya, gak pernah dilempar batu. Nabi SAW sampai dilempar batu. Maka kemudian apa yang dilakukan ketika itu, beliau berdakwah bersama Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah, maaf, Zaid bin Thabit nanti di Madinah. Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Ketika dilempari orang, apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah? Beliau membentangkan punggungnya untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kecintaan para sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian rela agar tubuhnya terluka, ya, untuk melindungi sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah, mereka berdua melarikan diri dari Taif sampai ke sebuah kebun. Ya, di sebuah kebun ini dimiliki oleh dua saudara, yakni Utbah bin Rabi'ah dan Utaibah bin Rabi'ah. Ini juga termasuk gembong kesyirikan, ya. Tapi mereka punya kebun dekat kota Taif. Nah, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah. Ini dengan doa yang sangat masyhur. Ya, kalau antum kita perhatikan apa yang beliau panjatkan luar biasa. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya upayaku serta ketidakberdayaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Wahai Rabbku, Engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila aduwin malaktahu amri. Wahai Rabbku, kepada siapakah Engkau serahkan aku? Apakah Engkau tega untuk menyerahkanku kepada orang-orang yang jauh yang memusuhiku, atau kepada musuhku Kau serahkan urusanku? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatak hiya awsa'uli. Kalau Engkau tidak marah, tidak murka kepadaku wahai Rabb, maka ini sudah cukup bagiku. Walakin afiyatak hiya awsa'uli. Akan tetapi keselamatan darimu, maka inilah yang lebih melapangkanku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqathu lahu dzulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Rabb, yang menerangi segala kegelapan, dan menjadi baiklah dengannya perkara dunia dan akhirat. Min antunzila bi ghadabak, agar Engkau tidak menurunkan murkamu kepadaku. Aw yahillu alayya sakhatuk, atau Engkau turunkan kepadaku murkaku. Lakal udba hatta tarda, hanya kepadamulah aku mengeluh ya Rabb, sampai Engkau ridho kepadaku. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan kekuatanmu. Jadi Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu kalau misalnya kita mendapati suatu permasalahan yang menunjukkan lemahnya kita, nggak bisa apa-apa kita punya Allah. Ya, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beristighatsah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kebanyakan dari kita, barakallahu fikum, ketika kita ditimpa masalah, ya, kita lebih percaya pada diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha tanpa meminta sedikit pun pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini suatu kekeliruan. Sadari diri kita yang penuh kelemahan. Nabi alaihi salatu wasallam, begitu beliau dalam keadaan ya yang demikian demikian kecewa, demikian sedih, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian ternyata doa beliau ini didengar oleh Utbah dan Utaibah. Maka kemudian Utbah dan Utaibah memerintahkan seorang budaknya yang bernama Adas. Ya, ada seorang budak namanya Adas dan dia beragama Nasrani. Ya, dia diperintahkan untuk memberikan. Coba berikan, itu kan kebunnya kebun anggur ketika itu. Berikan anggur ini kepada Muhammad. Maka
Adas ini pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anggur sesuai dengan perintah majikannya. Nah ketika itu Nabi Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah sebelum makan. Maka kemudian Adas mengatakan alangkah indahnya ucapan ini. Belum pernah ada orang yang makan sambil mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kata Adas. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada Adas, dari mana engkau berasal? Kemudian dia mengatakan bahwa aku adalah seorang yang beragama Nasrani dari Ninawa. Ninawa ini negerinya Nabi Yunus ibn Matta, Nabi Yunus yang dimakan ikan. Pernah dengar ceritanya? Ini asal beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah ini negeri asal usulnya Yunus ibn Matta? Ya, senang Adas. Ya, senang Adas. Kenapa? Karena dia ada nabi yang memang berasal dari negerinya. Ya, orang kan senang dipuji ya. Ya, misalnya ada orang yang baik dari Yogyakarta, penyedangan orang Jogja, ketemu orang jauh. Kemudian ketemu, dari mana antum? Dari Jogja. Oh, negerinya Pak Fulan ya, yang banyak jasanya. Wah, senang kita ya. Tapi ada nggak orang Jogja? Oh, ada ya. Ya, senang kan? Nah, ada senang sekali dia. Loh, bagaimana kok Anda bisa mengetahui itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa akhuni, ya huwa akhi. Dia adalah saudaraku. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Ya, kami sama-sama Nabi. Maka kemudian Adas pun ya mencium kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pun mencium kakinya Nabi Alaihi Wasallam. Nah, ini tradisinya orang Nasrani ya, mencium kaki Nabi, mencium kaki orang-orang saleh. Nah, kemudian Adas ini masuk Islam. Nama beliau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Al-Isabah. Artinya apa? Teranggap sebagai sahabat Nabi SAW. Artinya apa? Dia masuk Islam. Ya, ini kisahnya Adas. Nah, ketika itu Nabi SAW kemudian beliau beristirahat ya setelah mendapatkan kejadian yang sangat menghantam diri beliau. Bagaimana tidak? Beliau sudah berusaha dengan berdakwah dengan baik, tapi ternyata begitu balasannya orang-orang Taif. Ya, datanglah malaikat kepada Nabi SAW. Kisahnya dituturkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud?" Apakah pernah datang kepadamu suatu hari yang lebih berat dibandingkan apa yang kau alami dalam perang Uhud? Ini sudah pernah kita bahas ya. Kenapa kita tidak mengatakan atau tidak mengiyakan istilah tahun kesedihan? Karena hadis ini ya, Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang lebih memberatkan dirimu daripada perang Uhud? Berarti perang Uhud itu lebih menyedihkan bagi Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, waqad lakitu min qaumik ma lakitu. Aku telah menemukan ya, atau telah mendapatkan sikap permusuhan dari kaummu. Wa kana ashadda ma lakitu minhum yaumal aqabah. Dan yang paling berat ketika itu adalah pada hari Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni abdi yalail ibn abdi kulal falam yujibni illa ma aradtu. Ya. Ketika itu aku menawarkan dakwah kepada Ibnu Abdi Yalali ibn Abi Kulal dan dia tidaklah memenuhi permintaanku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka ketika mereka menolak permintaanku, aku pun pergi dengan keadaan menanggung kesedihan di wajahku. Falam astafik illa wa ana biqarni tha'lab. Dan ketika itu ya, aku tidak sadar, aku masih berada di suatu tempat yang bernama Qarni Tha'lab. Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adhalatni. Maka kemudian aku pun mengangkat kepalaku dalam keadaan tiba-tiba ada awan yang menaungiku. Ya, jadi ini setelah beliau melarikan diri dari lemparan orang-orang di Taif, ya, beliau sampai di suatu kebun. Tiba-tiba ada awan yang menaungi Nabi SAW. Fanadartu fa idza fiha Jibril. Kemudian aku lihat ke atas dan ketika itu aku menyaksikan ada Jibril alaihissalam. Fanadani. Kemudian dia pun memanggilku. Faqala. Kemudian Jibril mengatakan, Innallaha qad sami'a qawla qaumik lak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan ucapan kaummu atas dirimu. Fama raddu alaika qad ba'atha ilaika malakal jibal.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mendengar bagaimana penolakan mereka atasmu. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal, dan Rabbmu telah mengutus untukmu malaikat penjaga gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau bisa memerintahkan malaikat penjaga gunung ini sesuai dengan apa yang kau inginkan. Fanadani malakul jibal, maka kemudian malaikat penjaga gunung pun memanggilku, fasallama alai, kemudian dia pun memberi salam kepadaku, thumma qala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, in syi'ta an udbiqa alaihim al-akhshabain, wahai Muhammad, apabila engkau menginginkan, maka biarkan aku jatuhkan dua gunung yang besar ini atas diri mereka. Ya, kalau panjenengan habis dimusuhi oleh manusia, ada orang yang melakukan satu hal yang tidak pantas, kemudian ditawari, ya, apa? Kalau dilempar itu bahasa Jawa apa? Ya itulah, pokoknya tak pandemi ya. Saya lempar, kamu mau enggak tak lempar? Iya lempar aja. Kalau bisa pakai bata yang berat itu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata masya Allah ya, memberikan jawaban yang luar biasa ketika ditawarkan oleh malaikat ini untuk menjatuhkan dua gunung kepada orang-orang yang telah menzalimi beliau. Nabi SAW mengatakan, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian kasih sayangnya kepada manusia, beliau tetap mengharapkan hidayah. Ya, luar biasa. Bagaimana orang kok bisa menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai biang kekerasan? Ya, dusta mereka. Kalau mereka mempelajari sirah an-nabawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat pemaaf, sosok yang sangat menginginkan kebaikan bagi manusia, tidak kemudian mudah. Ya, bahkan ditawari, beliau ditawari, ya, tinggal mengatakan eksekusi, eksekusi. Tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi inilah tujuan dakwah. Tujuan dakwah kita itu agar orang-orang beribadah kepada Allah. Jadi bukan untuk membunuh, tidak. Ini bukan tujuan Islam. Tujuan Islam agar orang-orang itu beribadah kepada Allah. Makanya ada dakwah. Bahkan dalam jihad sekalipun, peperangan itu adalah jalan terakhir. Ya enggak? Nanti kita akan sampai bagaimana Nabi SAW memerintahkan pasukan. Kalau mereka berjihad, tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, maka ya mereka tetap dalam agama mereka, kemudian membayar jizyah. Ya, agar mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, berinteraksi dengan kaum muslimin, yang kemudian akhirnya adalah masuk Islam. Kalau tidak mau baru diperangi. Jadi perang adalah opsi terakhir. Ya, jadi ajaran agama kita ini mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memerangi mereka. Paham hadirin? Ya, jadi jangan salah paham. Perang ini kan yang dicoba oleh mereka, oleh musuh-musuh Islam, ya, menggambarkan Islam ini agama perang, bunuh. Enggak. Agama kita adalah agama dakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Nah, ini peristiwa di Taif. Kita coba ambil beberapa hikmah dari peristiwa Taif ini. Yang pertama, ya, disyariatkan untuk mendakwahi para pemuka masyarakat. Lagi-lagi ya, Nabi SAW ketika beliau ke Taif, yang beliau temui adalah pemuka-pemuka masyarakat. Kenapa? Sudah pernah kita jelaskan alasannya. Ya, kalau pemuka masyarakat ini Allah takdirkan dapat hidayah, maka orang-orang yang di bawahnya, para pengikutnya akan ikut serta. Makanya nanti ada fase di mana Nabi SAW mengirimkan surat kepada para raja dan pembesar-pembesar di Jaziratul, di sekitar Jaziratul Arabiyah, agar kalau mereka masuk Islam, mereka diikuti oleh rakyatnya.
Kemudian yang kedua, sudah menjadi sunnatullah kalau dakwah itu ditolak. Ya barang siapa yang ingin ikut serta dalam dakwah, pahala dakwah sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya dakwah kita ditolak, kita dicibirkan, satu hal yang lumrah. Jadi jangan kemudian wah dakwah ini akan selalu lempeng gitu. Enggak, justru akan banyak ditolak manusia. Ya, Nabi SAW sampai dilempari batu. Padahal kita tahu sendiri bagaimana Nabi. Karakternya beliau alaihissalatu wassalam yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran. Dakwahnya saja ditolak, apalagi kita. Ya mungkin kadang-kadang kata-kata kita menyakitkan orang, ya kurang tepat dalam memilih waktu dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau dakwah itu ditolak. Cuma kalau misalnya dakwah itu ditolak karena kejelekan akhlak, maka hendaknya kita berbenah. Ya, kalau dakwah kita ditolak oleh masyarakat karena kejelekan akhlak, jangan kemudian nggak mau berbenah. Ya mungkin kalau akhlak kita yang harus diperbaiki, ya diperbaiki. Memang sunatullah dakwah ditolak, tapi kalau sebabnya itu adalah akhlak yang jelek, jangan berdiam diri, berubah. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang dai memiliki kesabaran dalam berdakwah, sabar. Ya, Taif itu akhirnya berubah menjadi kawasan kaum muslimin di tahun ke-9 Hijriyah. Ya, sekian tahun pasca peristiwa Nabi SAW dilempar. Kemudian yang keempat, dulu Zaid bin Harithah memasang badan beliau untuk melindungi Nabi. Maka kita pun sebagai umatnya harus mengambil peran, ya, melakukan pembelaan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau dulu yang dibela memang sosoknya Nabi SAW, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka yang kita bela adalah ajarannya Nabi SAW. Kemudian faedah selanjutnya, kita selesaikan dulu ini. Hendaknya seseorang itu berdoa ketika mengalami kesusahan dan kepayahan dalam dakwah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bersandar diri hanya kepada Allah. Hidayah ada di tangan Allah. Minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir selama itu tidak mempengaruhi prinsip kita. Nabi SAW diberi anggur oleh Utbah dan Utaibah. Beliau tidak menolak, beliau makan. Kemudian beliau mengucapkan Bismillah. Nah kemudian yang ketujuh, dari percakapan Rasulullah SAW dengan Adas, ini menunjukkan bahwa dialog itu menjadi pembuka dakwah. Kalau kita punya kenalan orang Nasrani, ya orang Hindu, orang yang beragama non Muslim, cobalah berdialog sebagai pembuka dakwah. Apa yang menjadi keraguan mereka terhadap Islam? Kita jelaskan Islam itu seperti apa. Ya Nabi SAW berdialog dengan Adas dan ini kemudian menjadi pembuka dakwah. Ya kalau kita diam-diaman saja nggak pernah berbicara tentang agama kita, menjelaskan kepada orang tentang agama kita, mungkin dia akan mengambil informasi yang salah tentang Islam dan jauh dari Islam. Tapi dengan dialog, ya tentunya diiringi dengan ilmu, ini bisa menjadi pembuka dakwah. Dan yang terakhir, ya kisah ini menunjukkan akhlak Rasulullah SAW, di mana beliau tidak menaruh dendam sama sekali kepada penduduk Taif, bahkan mengharapkan hidayah bagi mereka. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Alhamdulillah kita telah selesai dari satu fase. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, berarti sekarang tanggal 5, berarti sekitar tanggal 19, karena besok itu kan pas tarawih ya. Insyaallah kita kajiannya sebelum berbuka pada hari Senin tanggal 19 kalau saya tidak salah, kita akan masuk ke dalam fase yang baru, dakwah kepada kalangan jin. Nah, kan menarik ya. Nabi juga berdakwah kepada jin dan juga usaha beliau untuk meminta suaka kepada Mut'im bin Adi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.